Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian. Sekarang mata pelajarannya akuntansi lembaga instansi pemerintah. Nah, dalam mapel ini ada 5 KD ya, yaitu tentang pembukuan tunggal, persamaan akuntansi, transaksi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, sistem akuntansi keuangan, struktur akuntansi keuangan desa, dan standar pengakuan, pengukuran, pengungkapan akuntansi pemerintah daerah. Nah, dalam mata pelajaran ini kita akan belajar tentang lembaga pemerintah daerah ya, terutama nanti akuntansinya. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya, apa sih pemerintah desa itu. Nah, dalam pemerintahan desa ada kepala desa dibantu perangkat desa. Nah, setiap kepala desa sebelum memutuskan harus dibicarakan dulu di Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. BPD ini anggotanya adalah wakil dari penduduk desa. Jadi sistemnya demokrasi ya. Dalam susunan pemerintah desa itu ada kepala desa, di bawahnya ada sekretaris desa, biasanya kita sebut cari ya. Kemudian di bawahnya lagi ada kepala urusan. Nah, kepala urusan ini maksimal 3, yaitu nanti ada urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. Kemudian ada kepala seksinya, juga terdiri 3 seksi, minimal 2. Nanti yang akan kita pelajari adalah tentang keuangan desa. Adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Nah, dalam pengelolaan keuangan desa ada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Nah, nanti yang lebih kita pelajari adalah dalam penatausahaan dan pelaporan ini. Nah, ini adalah tahapan pengelolaan. Yang pertama tadi perencanaan. Dalam perencanaan nanti ada istilah RPJM desa. RPJM ini adalah rencana pembangunan jangka menengah desa. Nah, jadi pemilihan kepala desa itu setiap 6 tahun ya. Nah, di awal menjabat itu membuat RPJM desa, yaitu semacam rencananya selama 6 tahun. Setelah itu membuat RKP desa. RKP desa adalah rencana kerja pemerintah desa 1 tahun. Jadi dari 6 tahun kemudian direng-reng setiap tahunnya dan menjadi rancangan APB desa. Kemudian kalau sudah membuat rancangan nanti dianggarkan penganggaran menjadi APB desa, yaitu anggaran pendapatan dan belanja desa, rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Kemudian kalau sudah dianggarkan, kemudian pelaksanaan kegiatan, kemudian penatausahaan. Nanti dalam penatausahaan ada buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Nah, ini nanti kalian praktek ya, bikin kas umum, buku pembantu pajak, buku bank, penjurnalan, dan seterusnya ya, pelaporan dan pertanggungjawaban. Nah, ini ya, dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Nah, ini adalah siklus anggarannya. Yang pertama adalah RPJM di tingkat kabupaten kota, rencana pembangunan jangka menengah. Kemudian setelah dari tingkat kabupaten atau kota itu dibuatlah rancangan RPJM desa. Jadi RPJM desa tidak boleh melenceng dari RPJM kabupaten atau kota ya. Kemudian setelah dari rancangan menjadi rencana pembangunan jangka menengah RPJM desa selama 6 tahun. Setelah membuat RPJM selama 6 tahun, kemudian direng-reng menjadi tahunan ya, namanya adalah RKP, rencana kerja pemerintah 1 tahun, rancangan RKP desa. Kemudian menjadi RKP desa, rencana kerja pemerintah desa. Kemudian menjadi APB desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, rencana kerja kegiatan. Kemudian sudah
Selanjutnya adalah penatausahaan dan pelaporan. Nah, terakhir pastinya ada pengawasan. Nah, pengawasan ini yang diawasi adalah pelaporan yang dihubungkan dengan rencana kerja pemerintah desa. Nah, ini rencana yang baik, pengelolaan yang baik akan menghasilkan desa-desa yang berhasil. Ini adalah contoh desa-desa yang berhasil ya. Nah, ini di bidang ekonomi ada Bumdesa Tirta Mandiri Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Inovasi desa di bidang ekonomi ini dianugerahi 174 sumber mata air sampai 2001 tergolong desa miskin. Nah, 2001 tuh miskin. 2002 berdiri perusahaan Aqua. Kemudian 2009 berdiri Bumdes yang mengembangkan pariwisata berbasis air. Kemudian perbaikan layanan publik BPJS dibayar desa. Itu adalah contoh inovasi di bidang ekonomi ya. Nah, ini Koperasi Tenaga Kerja Lawawerang NTT. Manfaatnya adalah tak ada lagi tanah terbengkalai, jadi semuanya dimanfaatkan ya. Kaum muda di desa memiliki pekerjaan dan usaha, menghapus kerentanan konflik antar warga, keluarga, dan suku. Pangan berlimpah, migrasi tenaga kerja berkurang, menguatnya relasi antar warga, pemerataan kesejahteraan. Nah, ini adalah Desa Entrepreneur Karangpucung Cilacap, mesin pengolahan tepung tapioka Desa Bengbulang. Kemudian ada jahe minuman segar, Jamin Segar di Desa Sidamulya, dan kawasan ternak kambing terintegrasi KTKT Desa Tayem Timur. Ini adalah contoh inovasi desa di bidang informasi komunikasi. Ada Desa Melek Internet Endemik di Pekalongan, ada Kampung Cyber, Kampung Blogger, dan Kampung Media di Mataram NTT. Inovasi di bidang sosial ada pendidikan terpadu berbasis komunitas di Sumba Barat Daya NTT, Gerakan Anu Beta Tubat di Maibrat Papua. Kemudian ini inovasi desa bidang sosial atau pelayanan, desa bebas 4 masalah kesehatan. Kemudian ada desa bebas akte lahir. Inovasi desa di bidang lingkungan hidup, ini ada gerakan pertanian organik, ada penghijauan dengan sistem bagi hasil. Nah, sekian. Bagaimana dengan desa kalian? Ya, coba diamati ya. Sekian, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.